Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reskiani dengan NIM P1142401. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai view directive on, yaitu direktif yang digunakan untuk mengenai berbagai event atau kejadian yang terjadi pada alat web. Nah, dalam pengembangan aplikasi web ini, penggunaan itu sering berinteraksi dengan halaman melalui klik tombol, mengetik pada input, menggerakkan mouse, dan berbagai aktivitas lainnya. Semua aktivitas tersebut disebut dengan event. Agar aplikasi dapat merespon tindakan pengguna, kita perlu menangani event tersebut. Nah, pada JavaScript biasa, itu kita biasanya menggunakan fungsi seperti advanced listener, seperti ini mungkin. Nah, advanced listener ini itu untuk mendeteksi event, namun pada view itu proses ini tuh menjadi lebih mudah karena tersedia direktif on. Nah, direktif on ini digunakan untuk menentukan dua hal penting, yaitu event apa yang ingin didengarkan dan ditindakan apa yang harus dilakukan ketika event tersebut terjadi. Nah, sintaks dasar dari on ini adalah vname, v apa, on titik dua klik sama dengan pesan sama dengan halo. Nah, artinya itu ketika elemen diklik, maka nilai variabel pesan itu akan berubah menjadi halo. Dengan menggunakan Vion ini, kita dapat membuat aplikasi yang lebih interaktif dan responsif terhadap tindakan penggunaan. Salah satu event yang paling sering digunakan itu adalah event klik. Nah, event klik ini terjadi ketika penggunaan itu mengklik suatu elemen seperti tombol atau gambar. Sebagai contoh itu, kita memiliki sebuah tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, kode yang digunakan itu button on titik dua klik sama dengan like on itu switch like button. Nah, bisa dilihat di sini tombol buttonnya lampunya itu berubah menjadi kuning ketika di switch like. Nah, pada kode tersebut, variabel bernama like on ini yang bernilai true atau false. Nah, ketika tombol diklik, nilai variabel tersebut akan dibalik menggunakan operator tanda seru atau not. Nah, jika sebelumnya bernilai false, maka akan berubah menjadi true. Jika sebelumnya bernilai true, maka akan berubah menjadi false. Perubahan nilai ini kemudian digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen tertentu menggunakan direktif VSO. Nah, dengan cara ini, penggunaan dapat menghidupkan atau mematikan lampu hanya dengan menekan tombol. Event berikutnya adalah input. Nah, event input ini terjadi ketika pengguna mengetik atau memasukkan data ke dalam sebuah file input. Contohnya itu von input, input count. Nah, setiap kali pengguna mengetik satu karakter pada kotak input, nilai input count itu akan bertambah 1. Seperti ini. Nah, misalnya pengguna menggunakan 5 karakter, maka nilai pun itu akan menjadi 5. Di sini saya menggunakan 6 karakter, maka event count-nya itu ada 6. Nah, contoh ini itu menunjukkan bagaimana Vue dapat mendeteksi aktivitas penggunaan secara langsung dan memperbarui tampilan secara otomatis. Selain klik dan input, terdapat juga event mouse move. Nah, event ini terjadi ketika kursor mouse bergerak di atas suatu elemen. Sebagai contohnya itu, sebuah kotak dapat diubah warna latar belakangnya setiap kali mouse bergerak di atas kotak tersebut. Nah, pada contohnya itu, Vue itu menghasilkan nilai warna secara acak. Secara acak menggunakan fungsi matematika. JavaScript nilai tersebut kemudian digunakan untuk mengubah warna latar belakang elemen div. Nah, akibatnya itu setiap kali mouse bergerak, warna kotak akan berubah secara otomatis. Contohnya seperti berikut. Nah, ini menunjukkan bahwa event itu tidak hanya digunakan untuk tombol dan input, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan efek visual yang menarik.
Nah, selanjutnya itu Directive Vion ini juga dapat digunakan bersamaan dengan for. Nah, maksudnya dari ini tuh itu kita mempelajari bahwa V4 itu digunakan untuk menampilkan data secara berulang dari sebuah array. Nah, ketika V-on dan V4 digabungkan, setiap elemen itu menghasilkan perulangan yang memiliki event masing-masing. Contohnya itu terdapat daftar makanan yang ditampilkan menggunakan V4. Nah, setiap makanan itu memiliki nama dan gambar. Kemudian ditambahkan event klik pada setiap item daftar. Nah, di sini ada on klik sama dengan image URL sama dengan food URL. Nah, ketika pengguna mengklik satu-satu nama makanan, alamat gambar yang sesuai akan disimpan ke dalam variabel img URL. Akibatnya, gambar utama yang ditampilkan pada halaman akan berubah sesuai makanan yang dipilih. Misalnya kita mengklik burrito, maka gambarnya itu akan muncul burrito, salad, cake, soup, fish, pizza, and rice. Nah, View juga ini menyediakan cara yang lebih singkat untuk menulis on. Penulisan lengkapnya itu on klik sama dengan aksi. Nah, dapat disingkat menjadi underscore klik sama dengan aksi. Sebagai contohnya itu button klik. Nah, ini button klik. Button klik ini. Nah, kedua tulisan tersebut memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya itu hanya pada bentuk penulisannya. Nah, dalam praktik pengembangan view modern ini, penggunaan simbol underscore itu lebih sering digunakan karena lebih singkat dan mudah dibaca. Oleh karena itu, ketika melihat kode view eh, dari apa? Melihat kode view dari proyek lain, kita akan lebih sering menemukan underscore ini. Apa ini ya namanya? Underscore ya, underscore click, underscore input, atau underscore mouse move dibandingkan dengan penulisan lengkap menggunakan on. Nah, sebagai kesimpulan, view directive atau on ini digunakan untuk menangani event atau interaksi penggunaan pada halaman web. Nah, directive ini itu memungkinkan kita menjalankan aksi tertentu ketika event seperti klik, input, atau pergerakan mouse terjadi. Nah, on ini digunakan pada berbagai elemen HTML dan juga dapat dikombinasikan dengan directive lain seperti V4. Nah, selain itu, view ini menyediakan penulisan singkat menggunakan simbol underscore yang memiliki fungsi yang sama dengan on. Nah, mungkin sekian penjelasan eh, saya sekian penjelasan saya mengenai view director on. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.